Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Karmila Putri dengan NIM 21053136 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada tugas pertemuan ke-15 kali ini dalam mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD, MPDE. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi pengendalian, yang mana poin yang akan kita pelajari yang pertama definisi pengendalian, tipe-tipe dalam pengendalian, tahapan dalam proses pengendalian, dan metode dalam melakukan pengendalian. Yang A, definisi pengendalian. Di dalam sebuah perusahaan, adanya sistem pengendalian manajemen sangatlah penting, karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik, ataupun tidak ada sama sekali, maka perusahaan akan rentan untuk mengalami kemunduran. Namun pastinya setiap perusahaan memiliki sistem yang dijalankan masing-masing yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Namun dengan semakin baiknya sebuah sistem pengendalian manajemen pada perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Begitu pula sebaliknya, di mana jika sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan tidak baik, maka dapat membuat perusahaan tidak bisa berkembang dan tersaingi oleh perusahaan lain. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku terapan atau seringkali disebut dengan Applied Behavioral Science. Hal ini memiliki arti bahwa sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Definisi pengendalian menurut para ahli yang pertama menurut Anthony mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan untuk menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua menurut Swadi mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan satu sama lain, yang terdiri dari penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Yang B, tipe-tipe pengendalian. Yang pertama, pengendalian feed forward adalah pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian ini mencegah masalah karena pengendalian ini dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Dengan kata lain, pengendalian ini dapat mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi masalah. Yang kedua, pengendalian konkuren adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja berlangsung. Manfaat dari pengendalian ini karena pengendalian ini membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya. Selanjutnya, pengendalian feedback adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Memiliki dua keunggulan, yang pertama memberikan informasi yang berarti bagi manajer, dan yang kedua dapat meningkatkan motivasi. C. Tahapan proses pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Tahap pertama dalam pengendalian adalah menetapkan standar pelaksanaan, yang mana standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Standar adalah kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Standar pelaksanaan adalah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Standar yang dimaksud adalah kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja, yakni titik-titik yang terpilih di dalam sebuah program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja guna memberikan tanda kepada manajer tentang perkembangan yang terjadi dalam perusahaan tanpa perlu mengawasi setiap langkah untuk proses pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja idealnya dilaksanakan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dulu. Yang ketiga, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali.
Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan terjadi. Apakah prestasi kerja diukur dalam standar, maka pembetulan penyimpangan yang terjadi dapat dipercepat, karena manajer sudah mengetahui dengan tepat terhadap bagian mana dari pelaksanaan tugas individu atau kelompok yang harus dikoreksi atau dikenakan. D. Metode dalam melakukan pengendalian. Yang pertama, pengendalian non-kuantitatif adalah metode-metode pengendalian yang digunakan manajer dalam melaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pada umumnya, hal ini mengawasi secara keseluruhan performance organisasi dan sebagian besar sikap karyawan. Teknik yang digunakan adalah pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, diskusi antara manajer dan bawahan tentang suatu kegiatan dan pengawasan satuan kerja. Kedua, pengendalian kuantitatif. Pengendalian kuantitatif cenderung untuk menggunakan data khusus dan metode-metode kuantitatif untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran atau output. Metode kuantitatif terdiri dari anggaran, audit, analisis break even, dan analisis rasio. Setelah mengetahui proses-proses yang terjadi pada controlling, kita bisa mengetahui pentingnya proses pengendalian dalam manajemen organisasi. Yang pertama, membantu mencapai tujuan dari organisasi. Proses pengendalian adalah proses mengawasi dan mengawasi hasil implementasi dari suatu rencana organisasi. Dengan adanya controlling dapat membantu menemukan kesalahan yang mungkin ada dan selanjutnya dapat diatasi dengan mengambil tindakan sehingga membantu mencapai tujuan. Yang kedua, menilai standar akurasi. Seorang manajer harus membandingkan kinerja yang dilakukan oleh karyawannya. Apakah kinerja karyawannya sudah sesuai dengan standar yang berlaku, hingga manajer bisa mengetahui kualitas kinerja dari karyawannya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Proses controlling membuat karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dapat bekerja secara maksimal, karena mereka tahu kinerja mereka akan dinilai, apakah sesuai dengan standar atau tidaknya. Sekian penjelasan materi saya mengenai fungsi pengendalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.